Assalamualaikum teman-teman, saya Rivaldi Syahwal dari kelompok 3 program studi agroekoteknologi. Saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Berikut teman-teman saya, silakan. Halo, nama saya Ria Tulamani dari kelompok 3, NIM C1M020116 dari Prodi Agroekoteknologi. Perkenalkan, nama saya Rina Ustawati dengan NIM C1M20119 dari kelompok 3. Nama saya Randy Irawan, NIM C1M020115 dari Prodi Agroekoteknologi. Dan perkenalkan, nama saya Riana Asutema Yangsari, NIM C1M0201113 dari kelompok 3. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bagaimana komunikasi antar kelompok itu terjadi serta bagaimana proses-prosesnya melalui video berikut ini. Hai Ria, kamu ngapain? Kok kelihatan serius banget dari tadi? Ini nih, coba lihat berita tentang pemindahan pusat pemerintahan. Kenapa emangnya? Kayaknya ada alih fungsi lahan deh. Iya, kayaknya nggak negatif amat sih. Tapi bisa-bisa ketahanan pangan kita tuh terganggu. Nggak juga sih, kan udah dipertimbangin. Gimana dong? Halo teman-teman, lagi pada ngapain? Boleh ikut tidur nggak? Boleh dong. Ya. Kalian sedang bahas apa nih? Kalian lagi bahas apa? Ini nih tentang pemindahan pusat pemerintahan yang sangat berpotensi untuk terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Terus itu tuh dampaknya kepada ketahanan pangan kita. Jadi menurut kalian bahaya nggak sih? Menurut saya sih bahaya, soalnya kalau semua lahan pertanian atau sawah kalau dijadikan gedung-gedung itu, gimana tempat petani kita menanam padi atau semacamnya itu gimana? Ya aku setuju sama. Kayaknya enggak juga deh. Cukup. Kalau gitu mari kita diskusikan secara bersama ya. Mulai dari Ria. Jadi gini, kita kan hidup membutuhkan makanan. Nah, makanan itu jelas-jelas kita hasilkan dari sektor pertanian. Ya. Karena dengan adanya fungsi lahan ini akan secara tidak langsung mengancam ketahanan pangan nasional kita gitu. Coba kalau Jadi dari tanggapan Riana, kalian gimana? gimana? Lahan pertanian itu akan terus berkurang dan Indonesia akan semakin rawan akan kekurangan bahan pangan, dan bisa juga dia terjadi banjir atau polusi udara juga. Kalau Randy sama Rina terima nggak pendapatnya dia? Saya tetap sama pendirian saya dari awal. Saya masih bertahan dengan pendapat saya dengan Rina, karena alih fungsi lahan itu tidak serta-merta dilakukan tanpa pertimbangan. Saya sangat yakin bahwa pemerintah sudah menimbang jauh-jauh hari tentang resiko yang akan dihadapi. Ya, justru dengan adanya alih fungsi lahan ini akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar. Yang saya setuju dengan Randy, karena gimana, pemerintah itu tentunya sudah mempertimbangkan dari jauh-jauh hari, sudah menetapkan beberapa peraturan, sepertinya ada wilayah konservasi atau wilayah yang tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya yang difokuskan kepada sektor pertanian. Jadinya ketahanan pangan itu tidak akan terancam. Mengenai banjir tadi Riana, pemerintah bisa menyiasati dengan perbaikan selokan dan irigasi atau pendalaman bendungan. Berarti dari pendapat teman-teman ini saya bisa menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruknya. Kemudian sebagai generasi kita ini sebagai generasi muda dan generasi oke, baiklah teman-teman. Kalau begitu izinkan saya menarik kesimpulan dari pendapat teman-teman tadi bahwasanya alih fungsi lahan itu mempunyai dua sisi, yaitu ada sisi buruk dan ada sisi baiknya. Serta kita sebagai generasi muda mempunyai peran penting, yaitu satu menjaga alam dan dua itu menjaga kebijakan pemerintahan. Serta alih fungsi lahan itu juga tidak bisa kita elakkan karena adanya unsur pemenuhan kebutuhan kita sebagai
sebagai warga negara.